Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelia Monica Putri, NIM 211344007. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu yaitu Bu Aimatul Yumna. Di soal pertama itu ada jelaskan kebijakan struktur modal dan pentingnya kebijakan struktur modal bagi perusahaan. Struktur modal merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Pentingnya kebijakan struktur modal bagi perusahaan adalah struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena menentukan stabilitas keseluruhan perusahaan. Ada juga beberapa faktor lainnya yaitu perusahaan yang memiliki struktur modal yang sehat memiliki peluang lebih tinggi untuk meningkatkan harga pasar saham dan sekuritas yang dimilikinya. Struktur modal yang baik memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif. Struktur modal yang tepat membantu memaksimalkan modal pemegang saham sambil meminimalkan keseluruhan biaya modal. Struktur modal yang baik memberi perusahaan fleksibilitas untuk menambahkan atau mengurangi modal utang sesuai situasi. Di soal kedua yaitu ada jelaskan kebijakan dividen dan pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan. Kebijakan dividen adalah menyangkut keputusan untuk membagikan laba sebagai dividen atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan atau laba ditahan. Pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan adalah karena dari kebijakan dividen tersebutlah akan mencirikan kinerja suatu perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan sehingga para calon investor akan tertarik untuk memilih saham tersebut. Soal ketiga ada, jika Anda menjadi manajer keuangan berdasar teori struktur modal, kebijakan struktur modal apa yang akan Anda pilih untuk perusahaan yang akan bergerak di bidang manufaktur? Jelaskan mengapa Anda memilih teori tersebut. Di teori struktur modal terdapat teori pendekatan tradisional, teori MM1, teori MM2, teori trade off, teori packaging order teori, signaling hipotesis. Jika saya menjadi seorang manajer keuangan pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, saya akan memilih teori packaging ordering theory. Dikarenakan perusahaan menyukai internal finansial atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan berwujud laba ditahan. Apabila pendanaan dari luar eksternal financing diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi seperti obligasi konversi, baru akhirnya apabila masih belum mencukupi, saham baru diterbitkan. Dan soal terakhir itu, jika Anda manajer keuangan, jelaskan pertimbangan yang Anda lakukan sebelum membayar dividen. Teori apa yang akan Anda lakukan atau Anda gunakan? Jika saya menjadi seorang manajer keuangan, hal yang harus dipertimbangkan adalah kebutuhan dana. Yang mana jika perusahaan sedang membutuhkan dana yang banyak untuk pengembangan usaha, tentunya saya akan menggunakan laba ditahan. Jika perusahaan tidak banyak membutuhkan dana di tahun ke depannya, tentu saya membagikan dividennya. Untuk teori yang akan saya gunakan tentu sesuai kebutuhan perusahaan. Tetapi jika saya seorang manajer keuangan, saya akan memilih teori yang akan saya gunakan adalah bird in the hand, karena kan investor lebih menyukai dividen daripada capital gain karena dividen bersifat lebih pasti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.